الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع لسنته إلى يوم القيامة أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa kini kita telah sampai pada bulan Rajab 1445 Hijrah. Pada tanggal 13 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijrah. Hal itu mengingatkan kita seluruh umat Islam sedunia peristiwa besar 14 abad silam. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam kalender Islam memiliki nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram, tentu kita diingatkan peristiwa hijrah. Ramadan kita bertemu dengan nuzulul Quran. Zulhijjah membawa kita pada peristiwa kurban. Syawal kita bertemu dengan Idul Fitri. Rabiul Awal kita bersuat dengan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perjalanan hidup kita telah tiba di bulan Rajab ini, kita diajak mengembara, merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala bersama Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Qur'an banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita telaah gaya bahasa yang digunakan Al-Qur'an dalam menceritakan peristiwa bersejarah itu ternyata berbeda-beda. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih sebagaimana tersebut di atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak peristiwa yang diceritakan Al-Qur'an, tetapi jarang sekali yang diawali dengan kalimat tasbih. Ketika Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, itu peristiwa hebat, tapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Kalau untuk menceritakan, memaparkan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memakai kalimat tasbih. Tentu suatu bukan kebetulan. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kesia-siaan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj, pertanda bahwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa tujuan dan hakikatnya Isra dan Mi'raj? Hanya Allah saja yang maha tahu. Akan tetapi di penghujung ayat tersebut terdapat linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Seluruh pemandangan dan peristiwa yang dilihat dan dijumpai Nabi sepanjang perjalanannya merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan tamsil, contoh dan pelajaran bagi kita yang hidup di zaman reformasi dan globalisasi seperti sekarang ini. Contohnya, pertama, ketika Nabi melihat orang yang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri, beliau bertanya, "Ya Jibril, itu orang macam apa?" Jibril yang bertugas sebagai pendamping menjelaskan, "Hai Muhammad, itu contoh dari umatmu yang suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri." Sesama muslim adalah bersaudara seperti satu tubuh. Jika yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Seorang muslim terinjak, yang lainnya ikut merasakan pedih. Sehingga logis jika seorang muslim yang suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri digambarkan seperti orang yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Seperti kata pepatah, menepuk air di dulang terpercik ke mukanya sendiri. Yang kedua, Nabi melihat orang yang dipotong-potong lidahnya. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah tamsil dari umatmu yang suka membuat fitnah, tukang bikin gosip." Kita dapat lihat kini di saat kampanye untuk pilpres dan pileg terjadi kebebasan pers. Anak kecil pun bisa ngomong semaunya. Ditambah lagi menjamurnya partai-partai politik yang kerjaannya saling menjatuhkan kelompok lawan demi mencapai tujuan yang diidam-idamkan. Hal tersebut sudah diberitahukan malaikat Jibril 14 abad silam. Perumpamaan mereka seperti orang yang dipotong-potong lidahnya. Yang ketiga, Nabi melihat orang yang memikul kayu bakar. Bebannya sudah tampak berat orang, akan tetapi beban yang sudah membuat jalannya terseok-seok itu malah ditambah lagi, bertambah berat, ditambah lagi, dan seterusnya. Sehingga Nabi merasa heran bercampur dengan bingung, lalu bertanya, "Ya Jibril, ini orang macam apa lagi?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang dipercaya untuk memikul suatu amanat, tetapi sebelum dilaksanakan dia sudah menerima amanat yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya beraneka ragam tanggung jawab. Dia diberi jabatan dan tidak mampu menunaikan, namun ketika diberi jabatan baru dia terima, diberi lagi, diterima lagi, dan seterusnya. Demikian banyak jabatan yang dirangkap, tak satu pun yang berhasil dilaksanakan. Di kantornya, dia sebagai pimpinan. Di lingkungan tempat tinggalnya ada sebuah organisasi diserahkan untuk memimpin, diterima pula jabatan itu. Tak lama kemudian diadakan pemilihan ketua RW, ikut pula mencalonkan dirinya. Semua dirangkapnya, tapi satu pun tidak ada yang beres. Dia sebagai RT-nya, sekaligus RW-nya, dia gubernurnya, juga presidennya. Yang keempat, Nabi menyaksikan sekelompok orang yang bercocok tanam. Anehnya, saat itu ia menanam, saat itu pula berbuah. Tiap kali dipetik, seketika keluar lagi buahnya. Berkata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah sebuah potret umatmu yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukan bantuannya. Mereka rajin sedekah,
membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, giat memberikan sumbangan saudara-saudaranya yang terkena musibah, melenggarakan dakwah, pendidikan, memberikan bantuan kepada pembangunan masjid dan seterusnya. Jadi orang yang rajin membelanjakan hartanya di jalan Allah diibaratkan sekali menanam ia terus menerus memanen buahnya tak henti-hentinya. Sehingga bisa disimpulkan dalam hal ini bahwa milik kita yang sebenarnya bukanlah apa yang ada pada kita sekarang ini. Uang kita yang ada di kantong kita hari ini, besok mungkin sudah menjadi uang supir taksi, milik tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya adalah uang yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita dermakan untuk pembangunan masjid ini. Oleh karena itu, mari bersama kita bantu saudara-saudara kita seagama, sebangsa dan setanah air. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, kita lakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Semoga segala amal ibadah kita, infak kita, sumbangan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wad'ullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma taqabatil awqat was sa'at. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا. اللهم اصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.